Halo semuanya, kalau kita ngomongin soal tumbuh kembang anak, biasanya yang langsung kepikiran siapa? Ibu. Iya, wajar sih karena ibu memang punya peran yang luar biasa. Tapi jangan salah, ayah juga punya peran penting banget dalam membentuk anak jadi pribadi yang tangguh, cerdas, dan punya karakter. Di video ini aku mau ngajak kamu ngobrol santai soal peran ayah dalam perkembangan anak. Bukan buat ngebandingin peran ibu dan ayah, tapi buat nunjukin kalau peran keduanya saling melengkapi. Yuk kita mulai. Ayah sosok pertama yang mengajarkan dunia luar. Jadi gini ya, sejak bayi lahir biasanya yang paling sering gendong, nyusui, dan ngelus-ngelus tentu saja ibunya kan. Itu udah default. Tapi ketika anak mulai tumbuh, mulai bisa duduk, merangkak, jalan, ayah mulai berperan sebagai jembatan antara rumah dan dunia luar. Ayah tuh sering jadi partner pertama anak buat eksplorasi. Coba deh inget-inget, siapa yang ngajak anak naik motor pertama kali? Siapa yang sering ngajakin main kasar tapi seru layak guling-guling di kasur, lempar-lempar bantal, atau main petak umpet di luar rumah? Nah, interaksi kayak gini bukan sekedar lucu-lucuan loh. Ini membentuk keberanian, rasa percaya diri, dan kemampuan problem solving anak. Misalnya, waktu anak belajar naik sepeda, yang bilang, "Ayo kamu bisa, ayah pegangin, tenang aja," itu ayah. Dan ketika anak akhirnya berhasil nggowes tanpa dibantu, itu jadi momen penting yang tertanam di kepala mereka. Aku bisa, ayah percaya sama aku. Itu pikiran mereka tuh kayak gitu tuh. Di saat itulah anak belajar bahwa dunia luar memang menantang, tapi ada sosok ayah yang bisa diandalkan. Bahkan menurut riset psikologi perkembangan, anak yang sering bermain aktif dengan ayah, terutama yang melibatkan gerak fisik dan tantangan, cenderung lebih adaptif menghadapi tekanan sosial dan lebih fleksibel dalam menyelesaikan masalah. Jadi jangan remehkan permainan-permainan remeh sama anak. Disitulah ayah mengajarkan kekuatan tanpa harus ceramah. Ayah dan kecerdasan emosional anak. Oke, sekarang kita bahas hal yang sering dianggap remeh, padahal penting banget. Emosi anak. Banyak orang tumbuh dengan pola pikir kayak gini. Anak cowok tuh harus kuat, gak boleh cengeng. Udah jangan lebay, itu cuma lecet doang. Padahal justru dari ayah, anak belajar tentang bagaimana menghadapi emosi secara sehat. Contohnya, waktu anak sedih karena mainannya rusak, ibu mungkin langsung nenangin atau ngacak beli yang baru. Tapi kalau ayah hadir dan bilang, "Sedih ya? Nggak apa-apa kok sedih. Yuk kita perbaiki bareng, atau kita cari ide lain buat main." Itu ngajarin anak bahwa emosi itu valid dan mereka punya pilihan untuk mengelola, bukan menekan. Buat anak laki-laki, ini penting supaya mereka tumbuh jadi pribadi yang kuat, tapi juga peka. Buat anak perempuan, ini bikin mereka tahu bahwa laki-laki pun bisa punya empati dan kasih sayang. Hubungan emosional yang hangat antara ayah dan anak bikin anak lebih tenang, lebih mudah konsentrasi, dan lebih kuat menghadapi stres. Bahkan menurut studi dari University of Oxford, anak-anak yang punya ayah yang aktif secara emosional dalam pengasuhan cenderung lebih baik dalam hubungan sosial dan prestasi akademik. Jadi, pelukan dari ayah, tatapan penuh perhatian, atau kalimat sederhana kayak "ayah bangga sama kamu", itu efeknya bukan cuma hari ini loh, tapi bisa berasa sampai seumur hidup anakmu. Ayah sebagai teladan nilai-nilai kehidupan. Nah, ini bagian yang sering gak disadari para ayah. Anak itu bukan cuma ngikutin kata-kata kita, tapi lebih sering nyontoh perilaku kita. Jadi kalau kamu ngomong, "Nak, jangan bohong ya," tapi tiap kali ada tamu datang kamu bisikin ke anakmu, "Bila, ayah gak di rumah ya." Wah, selamat. Kamu baru aja ngajar anakmu cara berbohong secara langsung. Ayah adalah role model pertama anak dalam menghadapi dunia nyata. Cara kamu marah, cara kamu nyetir di jalan, cara kamu ngomong ke ibu, itu semua diserap anak kayak spons. Misalnya, kalau anak cowok lihat ayahnya bantuin pekerjaan rumah tanpa ngeluh, mereka belajar bahwa laki-laki itu bukan berarti duduk manis aja. Anak cewek yang lihat ayahnya memperlakukan ibu dengan hormat dan kasih sayang, mereka akan punya standar yang sehat tentang bagaimana seorang laki-laki seharusnya memperlakukan perempuan. Dan ini dampaknya gede banget. Anak-anak yang tumbuh dengan teladan yang baik dari ayahnya cenderung lebih stabil secara moral, punya empati lebih tinggi, dan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan. Jadi gak perlu jadi ayah yang sempurna sih, cukup jadi ayah yang sadar
bahwa setiap tindakan kecilnya sedang dilihat, ditiru, dan diingat. Karena di mata anak, kamu itu pahlawan. Dan pahlawan sejati bukan yang cuma bicara hebat, tapi yang bisa memberi contoh lewat tindakan nyata. Hadir itu nggak harus ribet. Oke, banyaknya yang ngerasa bersalah karena sibuk kerja dan jadi jarang punya waktu buat anak. Tapi kabar baiknya, hadir itu nggak harus ribet. Bukan soal berapa jam kamu habiskan, tapi soal seberapa hadir kamu saat ada di rumah. Misalnya nih, kamu cuma punya waktu 20 menit sebelum anak tidur. Tapi kalau 20 menit itu kamu pakai buat bener-bener ngobrol, dengerin cerita mereka tentang hari ini, atau main kartu bareng, percaya deh, buat anak itu udah cukup bikin hatinya hangat. Bahkan sekedar ngantar anak ke sekolah sambil nyetel lagu favorit mereka, terus ngobrol di jalan, itu bisa jadi me time berdua yang berharga banget. Masalahnya kadang kita ngerasa paling cuma sebentar. Tapi buat anak, momen-momen kecil itu justru yang mereka ingat terus. Dan ingat, kamu gak harus selalu ngajarin hal besar. Duduk bareng sambil main puzzle, bantu PR, masak bareng, atau bahkan nonton YouTube bareng dan bahas isinya. Itu semua bentuk keterlibatan yang powerful. Anak gak butuh ayah yang selalu punya jawaban. Mereka butuh ayah yang mau hadir, dengerin, dan tumbuh bareng mereka. Jadi kalau kamu ngerasa kurang waktu, coba lihat ulang cara kamu menggunakannya. Ayah dan masa depan anak. Oke, sampai di sini mungkin kamu udah mulai mikir, wah ternyata peran gue sebagai ayah besar juga ya. Jawabannya iya banget. Bahkan penelitian-penelitian modern menunjukkan anak yang punya hubungan dekat dengan ayah punya banyak keuntungan di masa depan. Contohnya, mereka cenderung lebih sukses di sekolah, lebih mandiri, lebih punya kontrol diri yang lebih kuat, dan lebih siap menghadapi tantangan kehidupan. Gak cuma soal akademik, tapi juga soal mental dan sosial. Anak yang terbiasa dapat dukungan emosional dari ayah akan lebih gampang membangun hubungan yang sehat sama orang lain. Terus buat anak cewek, ayah itu jadi blueprint bagaimana mereka akan mempercayai laki-laki saat dewasa. Sedangkan buat anak cowok, ayah adalah gambaran pertama tentang bagaimana jadi pria yang baik dan bertanggung jawab. Jadi setiap waktu yang kamu luangkan hari ini, setiap pelukan, obrolan kecil, atau bahkan candaan receh, itu semua sedang menanam benih masa depan. Masa depan yang mungkin kamu gak akan lihat sepenuhnya sekarang, tapi nanti saat mereka dewasa, saat mereka jadi orang tua, saat mereka menghadapi dunia. Semua warisan nilai, sikap, dan kasih sayang dari kamu akan ikut hidup dalam diri mereka. Dan itu menurutku adalah bentuk keabadian paling nyata dari seorang ayah. Jadi kesimpulannya, jadi ayah itu bukan cuma soal kerja keras cari nafkah, tapi soal membangun hubungan yang bermakna dengan anak-anak. Bukan seberapa besar rumah yang kamu kasih, tapi seberapa besar hatimu hadir buat mereka. Dan kamu gak perlu jadi ayah yang sempurna, gak ada yang bisa. Tapi kamu bisa jadi ayah yang terus berusaha, terus belajar, dan terus sayang tanpa batas. Karena ketika anak-anak kita tumbuh, yang paling mereka ingat bukan TV layar lebar atau mobil baru, tapi momen-momen kecil bareng ayah, yang ternyata punya dampak besar di hati mereka. Jadi, yuk sama-sama jadi ayah yang lebih hadir, lebih terlibat, dan lebih hangat. Kalau kamu setuju, jangan lupa like videonya, subscribe channel ini, dan share ke temenmu yang juga lagi belajar jadi ayah terbaik buat anak-anaknya. Tulis juga di kolom komentar, hal kecil apa sih yang pernah kamu lakuin bareng ayah atau anak kamu yang ternyata bermakna banget. Sampai ketemu di video selanjutnya, salam sehat, dan ingat, peranmu sebagai ayah lebih penting dari yang kamu bayangkan.